Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristabella Putri dari Offering A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya dan perdagangan model HO atau model Hexer dan Ohlin dari buku Krugman. Nah, teori HO ini dicetuskan oleh Heli Hexer dan Bertil Ohlin yang merupakan ekonom dari Swedia. Jadi pada teori ini mengasumsikan bahwa yang menjadi faktor penentu terjadinya perdagangan adalah perbedaan karunia atau kelimpahan sumber daya yang ada di suatu negara. Nah, landasan pokok dari teori ini tuh berbunyi, negara-negara cenderung mengekspor barang-barang yang secara intensif menggunakan faktor-faktor atau sumber daya yang dimilikinya secara melimpah. Jadi, negara tersebut akan cenderung memproduksi sumber daya yang melimpah untuk diekspor dan akan mengimpor barang atau faktor produksi yang langka pada negara tersebut. Nah, perbedaan yang bisa saya ambil dari teori komparatif yang dicetuskan David Ricardo dengan teori HO ini, yaitu jika pada teori komparatif yang dicetuskan oleh David Ricardo, perdagangan itu berpusat pada tenaga kerja atau diasumsikan hanya satu faktor produksi. Nah, melainkan pada teori HO ini diasumsikan ada dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan sumber daya atau tanah. Maaf, tadi untuk teori komparatifnya David Ricardo itu diasumsikan hanya satu faktor produksi, yaitu tenaga kerja. Selanjutnya, pada teori HO ini ada dua jenis barang yang akan diproduksi. Lalu, jika pada teori komparatif itu diukur dari tingkat efisien, maka pada teori ini diukur dari proporsi atau kepadatan. Selanjutnya, kemudian saya akan memberikan contoh, yaitu misalnya ada dua jenis barang, yaitu kain, produksi kain dan produksi makanan, begitu ya. Tadi di awal saya juga sudah menyampaikan bahwa teori ini tuh terdapat dua faktor produksi, yaitu tenaga kerja dan sumber daya atau tanah. Maka untuk produksi kain akan difokuskan pada tenaga kerja atau bisa disebut dengan padat karya. Kemudian di mana kinerja tenaga kerja akan dibutuhkan untuk memproduksi kain atau pakaian ini. Nah, selanjutnya untuk makanan akan difokuskan pada faktor sumber daya atau tanah dan bisa disebut sebagai padat tanah. Suatu barang tidak dapat dikelompokkan sekaligus sebagai padat karya dan padat tanah, melainkan harus salah satu saja. Jika dinilai untuk memproduksi makanan misalnya, membutuhkan biaya yang lebih daripada memproduksi kain atau pakaian, maka negara tersebut bisa memilih untuk memproduksi kain saja. Jadi, untuk makanan bisa impor, dan pakaian atau kain ini bisa ekspor. Nah, hal ini sesuai dengan bunyi dari teori HO ini sendiri, yaitu jika suatu negara yang memiliki penawaran sumber daya yang besar atau memiliki kelimpahan pada sumber daya tersebut, maka negara tersebut dapat memproduksi lalu mengekspor barang. Sebaliknya, jika negara tersebut memiliki sumber daya yang langka, maka disarankan lebih baik negara itu untuk melakukan impor saja. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Karisma Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Anggraini. Sumber daya yang penawarannya relatif kecil di suatu negara, tenaga kerja domestik, tanah asing adalah faktor yang melimpah bagi negara perekonomian yang bersangkutan. Dan sumber daya yang penawarannya relatif kecil di suatu negara, tenaga kerja domestik, tanah asing adalah faktor produksi yang langka. Kesimpulannya, dampak perdagangan internasional terhadap distribusi pendapatan adalah para pemilik faktor-faktor yang produksi melimpah di suatu negara yang memperoleh keuntungan dari adanya perdagangan. Namun, para pemilik faktor-faktor yang langka di suatu negara akan mengalami kerugian dari terselenggaranya perdagangan. Sebagai contoh, Amerika Serikat mengekspor komputer dan pesawat terbang bukan karena sumber daya yang dimiliki Amerika sesuai kegiatan-kegiatan, melainkan semata-mata karena Amerika lebih efisien memproduksi mobil dan baja. Karena perubahan harga-harga relatif barang mempunyai dampak yang kuat terhadap pendapatan relatif dari sumber daya, dan karena perdagangan mengubah harga-harga relatif perdagangan internasional mengakibatkan dampak yang kuat terhadap distribusi pendapatan. Pemilik faktor-faktor yang melimpah di suatu negara akan memperoleh keuntungan, namun pemilik faktor-faktor yang langka akan menderita kerugian.